Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amma syauqu tsani fayushbihu alla yakuna lahu nihayatun la fid dunya wa la fil akhirah. إذ نهايته أن ينكشف للعبد في الآخرة من جلال الله تعالى وصفاته وحكمته وأفعاله ما هو معلوم لله تعالى وهو محال لأن ذلك لا نهاية له ولا يزال العبد عالما بأنه بقي من الجمال والجلال ما لم يتضح له فلا يسكن قط شوقه لا سيما من يرى فوق درجته درجات كثيرة إلا أنه تشوق إلى استكمال الوصال مع حصول أصل الوصال فهو يجد لذلك شوقا لذيذا لا يظهر به ألم ولا يبعد أن تكون ألطاف الكشف والنظر متولية إلى غير نهاية فلا يزال النعيم واللذة متزايدا أبد الأبد وتكون لذة ما يتجدد من لطائف النعيم شاغلة عن الإحساس بالشوق إلى ما لم يحصل إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Adapun kerinduan yang kedua, maka menyerupai bahwa kerinduan yang kedua ini tiada batas akhir baginya. Kerinduan yang kedua ini kada baampihan artinya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena batas akhirnya adalah terbuka hijab, terbuka dinding bagi hamba di akhirat daripada keagungan Allah, sifat-sifatnya, hikmahnya dan af'alnya, sesuatu yang maklum bagi Allah Ta'ala. Batas akhir yang demikian itu mustahil, karena sesungguhnya yang demikian itu tidak ada batas akhir baginya. Nah, Imam Ghazali masih dalam membela pendapat yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu bisa dicintai dan bisa dirindukan. Beliau menganut paham seperti ini, bertentangan dengan paham orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu kadakawa dicintai, kadakawa dirindukan. Nah, dalil alasan Imam Ghazali kenapa bahwa Allah Ta'ala itu bisa dicintai, nah itu sudah beliau jelaskan di permulaan kitab. Nah, kenapa Allah Ta'ala itu bisa dirindukan? Nah, ini yang dibahas oleh beliau. Kerinduan yang pertama itu sudah beliau jelaskan minggu yang lalu, bahwa seseorang hamba dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai segala kesempurnaan. Dia mengetahui bahwa Allah itu mempunyai segala keindahan, bahwa Allah Ta'ala itu dia mengetahui mempunyai kebesaran dan kesempurnaan. Dia baru hanya sekedar mengetahui. Nah, lalu di dalam hati orang ini pasti ada ingin untuk melihat. Nah, itulah yang disebut dengan rindu. Habarnya aja sudah mendengar keindahannya, keilukan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah. Sudah didengarnya berita-berita itu,
dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para aulia, para ulama. Nah, ini disebut kerinduan yang pertama, berkesudahan di akhirat. Di dalam surga dia akan bertemu Allah. Oh, ini orang yang selama ini hanya didengar kabarnya. Nah, habislah di situ sudah kerinduannya karena sudah melihat di dalam surga zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kerinduan yang kedua ini, orang yang di dalam dunia sudah diberi Allah musyahadah, sehingga mata hati orang ini sudah bisa menyaksikan Allah, tetapi dia hanya menyaksikan Allah itu kada secara menyeluruh, karena mustahil bisa menyeluruh, karena zat Allah itu kekuasaannya kada terbatas, keindahannya kada terbatas, kesempurnaannya kada terbatas. Nah, maka orang yang musyahadah di dalam dunia ini hanya melihat Allah mata hati mereka, bagian-bagian yang kecil dari keindahan Allah, bagian-bagian yang sedikit dari ilmu Allah, bagian-bagian yang sedikit dari kesempurnaan Allah, hanya sedikit melihat. Nah, karena inya melihat hanya sedikit, padahal tahu masih banyak yang belum dilihatnya, lalu dia kepingin untuk melihat lebih banyak lagi tentang ilmu Allah, ingin melihat lebih banyak lagi tentang kesempurnaan Allah, ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang bagaimana kebesaran Allah. Nah, ini ngarannya kerinduan yang tidak ada batas akhirnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa kada ada batas akhir? Karena kebesaran Allah itu kada ada batasnya. Jadi orang ini selalu rindu kepada Allah. Batas akhir bagi ilmu Allah, batas akhir bagi sifat Allah itu mustahil. Karena sesungguhnya yang demikian itu tidak ada batas akhir baginya. Nah, jadi orang seperti ini selalu haus, selalu rindu, dan kada beampihan rindunya. Dan senantiasa hamba itu tahu, senantiasa hamba itu menyadari bahwa masih tertinggal, masih tersisa daripada keilukan dan kebesaran itu sesuatu yang tidak terang baginya. Si hamba ini tahu benarnya bahwa yang dilihatnya dari kesempurnaan itu hanya sedikit, dan yang tertinggal itu masih banyak yang belum dilihatnya. Ibaratnya yang melihat sebatang tubuh manusia, hanya kukunya yang dilihat, kukunya pun sudah begitu indah, masih banyak bagian tubuh yang belum dilihatnya. Itu jika dibandingkan dengan tubuh. Nah, itulah orang-orang ini kepada Allah hanya melihat sebagian kecil dari keindahan Allah, dan inya sadar bahwa yang tersisa itu masih banyak. Nah, maka tiada bertempatlah, maksudnya tiada berdiam sekali-kali kerinduannya. Kada mau mandak kerinduan itu, kada mau diam. Lebih-lebih orang yang melihat di atas derajatnya, derajat-derajat yang banyak. Derajat ilmu yang dilihatnya itu hanya sekian 0%, 0, sekian, 0, sekian. Masih 99 sekian persen yang belum dilihatnya. Ini mengetahui itu. Lebih-lebih orang yang melihat di atas derajatnya, derajat-derajatnya yang banyak. Ini sudah
tahu bahwa nang inya lihat daripada keindahan Allah itu hanya 0 sekian, 0, sekian, 0, sekian. Kecuali atau melainkan bahwa ia rindu pada kesempurnaan penyambung, artinya hubungan. Ia ingin bahwa hubungannya itu sempurna, serta hasilnya asal penyambung, serta hasilnya asal hubungan itu. Hubungan yang ada ini dipertahankannya, nang inya kalau menyaksikan 0, sekian itu dipertahankan, dan inya hendak terus menambah untuk mendapat kesempurnaan hubungannya, melihatnya dia kepada kebesaran Allah itu. Maka ia memperoleh karena yang demikian itu akan kerinduan yang lezat, kerinduan yang lezat yang tidak zahir padanya rasa sakit. Jadi orang yang rindu kepada Allah itu kadada bercampur rasa sakit, kadada bercampur rasa kecewa, kadada bercampur rasa penasaran tuh kadada, karena sudah gembira dengan apa yang diperolehnya. Namun kita tuh melihat seseorang hanya kukunya aja ditampayakannya, itu hilang inya, penasaran kita. Kukuannya dilihatkannya, nah kita penasaran, kecewa. Karena mat kukunya aja kada seberapa. Nah tapi kalau kita melihat walaupun sebagian kecil daripada kesempurnaan Allah, itu sudah lezat yang menghilangkan kekecewaan terhadap kerinduan yang selanjutnya. Dan tidak jauh, artinya tidak jauh itu mungkin saja adanya kehalusan keterbukaan dan memandang itu berturut-turut. Nah sedikit demi sedikit berturut-turut dibukakan, sintik demi sintik dibukakan, milik demi milik dibuka, tirai itu, dinding itu, sampai kepada tiada batas akhir kesudahan. Nah, hari akhirat tuh hari yang tidak ada kesudahan. Nah, jadi orang yang melihat Allah itu makin hari makin jelas, makin hari makin nampak, kada ada kesudahannya, kesempurnaan Allah itu. Kalau umpamanya Allah Ta'ala itu kalau membuka hijab 10 tahun liput, kada liput. Mungkin kita kan di awak kita ada kesempurnaan, paling 2 hari untung memeriksa. Nah kalau kesempurnaan Allah itu kada ada akhirnya, makin hari makin dibuka, makin sempurna, kada ada batas berapa juta tahun, kada ada habisnya kesempurnaan Allah itu. Dan setiap kali dibuka ditambah penglihatan kepada itu, maka semakin lezat yang dirasakan oleh hamba itu. Maka senantiasalah nikmat dan lezat itu bertambah-tambah selamanya, dan kelezatan yang terus-menerus dari nikmat yang halus-halus itu adalah menyibukkan dari adanya rasa rindu kepada apa yang belum berhasil. Rasa rindu itu sebenarnya adalah sakit, rasa rindu sebenarnya adalah kekecewaan. Tetapi karena kenikmatan yang ada diberikan Allah itu menghilangkan kekecewaan rindu itu. Nah, dan ini dengan syarat bahwa mungkin hasilnya keterbukaan atau kasab bahasa Arabnya pada apa yang belum hasil padanya keterbukaan di dunia sama sekali. Maka jikalau yang demikian itu tidak dicurahkan, maka adalah nikmat itu terhenti atas batas yang tidak bertambah-tambah, akan tetapi adalah nikmat itu terus-menerus kekal. Orang yang di dalam dunia hanya mengetahui dan meyakini keindahan Allah, namun mata hatinya belum sempat melihat dalam dunia ini, tapi sudah meyakini Allah Ta'ala itu maha sempurna, maha indah. Nah begitu orang ini di surga, dia melihat Allah, sampai disitulah kerinduannya, kada bertambah lagi, tetapi kelezatannya itu terus menerus.
Nah, sedangkan orang yang di dalam dunia ini sudah melihat mata hatinya akan keindahan Allah, sudah melihat dalam dunia, sudah melihat. Nah, itu dia di surga akan selalu bertambah dibuka oleh Allah tentang keistimewaan, tentang kelebihan, tentang kesempurnaan itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Artinya, dan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Orang yang di dalam dunia itu sudah musyahadah, sudah bisa mata hatinya memandang kepada keindahan Allah. Orang ini akan berkata, wahai Tuhan, sempurnakanlah cahaya kami itu. Dimungkinkan bagi pengertian ini, yaitu diberikan untuknya nikmat dengan disempurnakan cahaya, manakala ia berbekal dari nikmat dengan pokok cahaya, dan dimungkinkan yang dimaksudkannya adalah disempurnakan cahaya pada bukan sesuatu yang bersinar di dunia, sebagai penyinaran yang diperlukan kepada tambahan kesempurnaan dan bersinar. Jadi ayat tadi bisa ditujukan kepada orang yang dalam dunia rindu tapi belum sempat melihat, hanya sekedar mengetahui. Bisa juga ayat itu digunakan untuk orang yang dalam dunia melihat sebagian kecil, lalu di akhirat minta tambah cahaya itu. Dan firman Allah Ta'ala, unzuruna naktabis min nurikum kilarji'u wara'akum paltamisu nura. Artinya, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa cahaya-cahaya itu, rindu-rindu itu tidak boleh tidak bahwa dibekali pokoknya di dunia. Jadi rindu itu mesti ada sejak kita hidup dalam dunia. Baik rindu itu hanya dari sekedar kita mengetahui, hanya meyakini, apalagi rindu itu sudah bisa dihasilkan lewat musyahadah. Pokoknya rindu itu mesti ada di dalam dunia ini. Nah, kemudian bertambah-tambah bersinar di akhirat. Adapun bertambah barunya cahaya, maka ini tidak. Amun di dunia orang itu kada pernah merindukan bertemu Allah. Dalam dunia ini kada terpikir hendak rindu bertemu Allah tu kada ada, bahkan takutan. Maka orang ini di surga, andai kata dia ke surga, dia pun tidak akan melihat Allah. Karena dari dalam dunia memang sudah kada rindu untuk bertemu Allah. Jadi orang-orang yang bertemu Allah di surga itu orang-orang yang memang dari dalam dunia sudah ada kerinduan untuk bertemu Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa cinta kepingin bertemu Allah, Allah pun kepingin bertemu dia. Siapa yang tidak suka selanjutnya tidak suka bertemu kepada Allah, Allah pun tidak suka menjumpainya. Nah, jadi orang-orang yang melihat kepada Allah di surga, orang-orang yang merasakan bagaimana nikmatnya bertemu Allah dalam surga, itu orang yang sejak di dunia ini sudah rindu bertemu kepada Allah. Nah, makanya orang-orang dahulu daripada mulai Nabi sampai kepada para aulia, mereka berusaha supaya bisa rindu ini. Bahkan mereka kada segan-segan minta kepada Allah agar diberi kerinduan. Karena rindu kepada Allah ini modal untuk bisa melihat Allah di akhirat. Mungkin kita kada rindu, di surga pun kita kada kepingin melihat Allah. Kenapa? Karena kada dirindukan.
Setiap barang nang kada kita rindukan, kita kada hendak bertamu, kada perlu bertamu. Nang kita ingin bertamu itu kepada sesuatu atau orang nang kita rindukan. Dan kerinduan itu mesti ada bekalnya dari dalam dunia ini. Jadi kalau semuaan penghuni surga itu bisa lezat melihat Allah. Kalau semuaan penghuni surga itu senang bertemu Allah, walaupun dalam surga, karena surga itu bertingkat-tingkat. Adapun bertambah barunya cahaya, maka ini tidak. Artinya di akhirat hanya timbul kerinduan, itu kada mau. Itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercucuk tanam akhirat. Kalau dalam dunia ini sudah ada rindu kepada Allah, nah di akhirat itu akan kita ambil hasilnya, akan kita ambil buahnya. Nah mereka yang rindu kepada Allah sejak di dalam dunia, begitu dia masuk surga, apa yang pertama dicarinya, apa yang pertama dituntutnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadang menghiraukan fasilitas yang mewah di surga, kadang menghiraukan bidadari yang sangat cantik-cantik di surga itu. Yang pertama ditujunya adalah mana Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sejak dalam dunia Allah yang dia rindukan. Nah itu maksudnya ayat unzuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum falatamisu nura. Dan hukum pada ini dengan melimparkan segala sangkaan itu berbahaya. Keterangan-keterangan ini kada didapat dengan sangka-sangka artinya. Dan tidaklah terbuka bagi kita padanya sesudah apa yang dipercayakan dengannya. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga dia menambahkan untuk kita ilmu dan petunjuk. Dan semoga dia memperlihatkan kepada kita bahwa yang benar itu adalah benar. Maka inilah kadar dari cahaya-cahaya mata hati itu membukakan bagi hakikat-hakikat rindu dan makna-maknanya. Nah inilah dalil-dalil yang dipegang oleh Imam Ghazali bahwa Allah itu dirindukan. Allah itu bisa dirindukan dan mesti dirindukan. Menentang beliau dengan pendapat yang menyatakan bahwa Allah itu kadakawa dirindui. Dan adapun dalil-dalil hadis dan asar adalah lebih banyak dari yang kamu hitungkan. Kalau dalil-dalil hadis sangat banyak yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu dirindukan. Bukan kada mungkin Allah Ta'ala itu dirindui. Maka diantaranya yang masyhur dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang beliau ucapkan. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal aisi ba'dal maut wa ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Nah, ini doa Nabi. Doa Nabi ini pindik, tetapi semua yang ada dari Nabi itu semuaan disebut jawami'ul kalim. Kata-kata Nabi, ucapan-ucapan Nabi, doa-doa sidin itu semuaan pindik, tetapi mempunyai cakupan makna yang luas. Contohnya, ada orang yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau ulun berdoa lawan Allah, napa nang baik ulun minta? Nang pindik aja wahai Rasul. Ujar Nabi, kalau kita macam itu, sebutingnya minta lawan Tuhan al-afiyah. Cukup. Al-afiyah. Napa artinya al-afiyah itu? Selamat, senang, bahagia, dunia akhirat, zahir batin. Cukup sudah itu. Adalah harapan itu kalau ada lagi. Selamat, bahagia, dunia akhirat, zahir batin.
Jadi pindik, Allahumma inni as'alukal afiyah, cukup sudah. Nah, seperti doa ini, nah, Allahumma inni as'alukar ridha ba'dal qadha. Ya Allah, jar Nabi, saya memohon kepadamu ridha sesudah keputusan. Ridha menghadapi apa yang ditentukan oleh Allah. Perbedaan antara ridha dengan sabar. Kalau sabar itu menahan sakit. Kalau ridha ini artinya senang terhadap apa yang diputuskan Allah. Makanya ada petunjuk dari ulama, kalau engkau tidak bisa ridha, maka sabarlah. Artinya minimal sabar itu. Dikisahkan lagi, diterangkan lagi oleh para ulama, kalau orang kena musibah, maka muhanya masam, tapi kada berteriak, tapi kada mengeluh, ngarannya sabar. Tapi kalau orang kena musibah, mukanya, wajahnya tersenyum, itu ridha ngarannya. Ngalih nih tuh. Karena musibah tuh tak kurihing aja, itu ngalih banan itu. Nang diam aja gini ngalih, kada kuciak-kuciak. Nah, jadi kalau kita mendapat sesuatu yang kada cucuk lawan kita, kita diam, kita tahani. Kada kita kisahkan, kada kita mengeluh kemana-mana, itu sudah sabar ngarannya. Tapi kalau kita menerima musibah, menerima nang kada nyaman, senyum, itu ridha ngarannya. Nah, nang diminta Nabi kita ini adalah ridha. Allahumma inni as'alukar ridha ba'dal qadha. Dan di dalam makam orang tasawuf, ridha ini kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan yang paling tinggi daripada 10 makam yang dijalani oleh seorang salikin. Itu makam yang dinamakan ridha ini. Jadi derajatnya jauh di atas daripada nang kaya tubat, wara, zuhud, fagir, sabar, syukur, tawakal, khauf, raja, itu di bawah. Nang puncaknya itu adalah ridha. Ya Allah, saya memohon kepadamu ridha sesudah keputusan. Satu. Yang kedua, sejuknya hidup sesudah mati. Nyamannya hidup sesudah mati. Itu mencakup sudah mulai dalam kubur sampai seterusnya. Amun dirinciakan doa itu panjang benar. Sejuk hidup sesudah mati ini tuh mungkin kita rinciakan. Ya Allah, matikanlah hamba husnul khatimah, selamatkanlah hamba daripada fitnah kubur, selamatkan hamba daripada himpitan kubur, selamatkanlah hamba daripada kepanasan, kehausan di padang mahsyar, selamatkanlah hamba daripada hisab yang sulit di akhirat, selamatkanlah hamba daripada timbangan amal yang kalah kebajikan, selamatkanlah hamba daripada titian siratal mustaqim. Panjang benar tuh mendirinciakan. Tapi kalau kita minta, ya Allah, berilah hamba sejuknya hidup sesudah mati, itu cukup sudah, mencakup semua. Itu maknanya jawami'ul kalim. Nah, Nabi itu punya jawami'ul kalim. Wa bardal aish ba'dal maut, dan sejuknya hidup sesudah mati. Yang ketiga, lezatnya memandang kepada wajahmu yang mulia dan rindu untuk bertemu denganmu. Nah, jadi rindu kepada Allah ini mesti kita minta. Rindu kepada Allah mesti kita minta agar kita diberi Allah kerinduan itu. Karena walaupun kita ke surga tadi matinya, tapi dalam dunia kita kada pernah rindu kepada Allah, ya surga itulah tempatnya. Orang ini yang dirinduakannya dalam dunia nih, yang dirinduakannya dalam dunia ini surga, yang dirinduakannya dalam dunia ini bidadari, yang dirinduakannya dalam dunia ini kenyamanan-kenyamanan surga. Lalu inya beramal salih, lalu inya jauhi yang haram-haram, mati ke surga inya.
dapat bidadari, dapat mahligai, dapat gedung, tapi inya kada bertemu kepada Allah. Nah, kada bertemu kepada Allah karena itu kada dirindukannya mulai dalam dunia, non dirindukannya surga. Nah, kalau dalam dunia inya sudah merindukan bertemu Allah, otomatis fasilitas lain itu di bawah kedudukan itu. Abu Darda berkata kepada Ka'bul Ahbar. Abu Darda berkata kepada Ka'bul Ahbar, beritahukan kepadaku daripada ayat yang paling khusus yang ada dalam kitab At-Taurat. Ka'bul Ahbar menjawab, Allah berfirman, ini di dalam Taurat, lamalah rindunya orang-orang yang baik kepada menemuiku. Orang-orang yang baik ini mereka rindu sekali untuk bertemu kepada Allah. Dan sesungguhnya ujar Allah, aku lebih rindu untuk menjumpai mereka. Orang-orang yang rindu untuk bertemu aku, ya Tuhan, aku lebih merindukan inya. Artinya apa? Kalau kita rindu kepada Allah, kita di akhirat berjumpa dengan Allah, kita gembira, Allah lebih gembira daripada kita itu. Lamalah rindunya orang-orang yang baik kepada menemuiku. Dan sesungguhnya aku lebih rindu untuk menjumpai mereka. Ka'bul Ahbar lalu berkata, dan tertulis pada pinggir kitab Taurat, barang siapa yang mencariku, ujar Tuhan nih, niscaya ia menemuiku. Amun kita bujur-bujur mencari Allah, tak dapat artinya. Amun kita mencari manusia, bisa kada dapat. Kita ini hendak mencari isi pulang, mau kada dapat. Tapi kalau kita bujur-bujur mencari Allah, pasti bertemu. Nah, itu bisa kita artikan bahwa barang siapa yang mencari keridhaannya Allah, supaya lebih mudah kita memaham, barang siapa yang mencari keridhaan Allah, dapat keridhaan itu. Kita nih mencari keridhaan Allah, kita mencari kesenangan Allah, kita mencari kesenangan Allah. Allah senang lawan kita. Amun kita mencari kesenangan si fulan, kita mencari keridhaan si fulan, bisa kada terdapat. Bisa kada terdapat. Kita ini berusaha hendak menyenangkan hati orang itu nah. Sekuat tenaga kita hendak menyenangkan inya. Kita curahkan kemampuan kita untuk menyenangkan inya. Inya bisa belum tentu puas lawan apa yang kita korbankan itu. Belum tentu puas. Itu kalau manusia. Nah, tapi kalau kita kepada Allah, kita mencari keridhaan Allah, Allah pasti ridha dengan kita. Apa yang kita berikan kepada Allah untuk mencari ridhanya, Allah menemui kita dengan keridhaannya. Jadi kalau hendak menyenangkan tuh, yang paling ngalih itu menyenangkan manusia. Apalagi manusia banyak. Nah, kalau kita berusaha hendak menyenangkan Allah tuh kadang ngalih. Itu kadang sulit. Bila kita hendak membuat Allah ridha, Allah pasti ridha. Dalam Al-Quran ada disebutkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Ujar Tuhan, wahai Muhammad, jikalau engkau memberikan seluruh yang ada di bumi ini, satu persatu diberikan itu, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menjinakkan hati mereka. Pasti ada masih yang mengeritik, pasti ada yang masih kada senang. Itu manusia. Rata semuaan nih, ini ada duitnya 100.000. Orangnya 100, bagi 1.000 seorang, asa adil sudah nih. Atap ada meniwas, si Anu tuh 1.000 jadi bari ijar, makanya sugih pada aku. Nah,
Padahal sudah adil kita 1000 orang rata. Ya tuh ada aja yang kada puas. Tapi kalau Allah Ta'ala, bila mana kita berusaha membuat Allah ridha. Barang siapa yang mencariku, niscaya ia menemuiku. Jadi jangan mencari artinya keridhaan manusia. Menghabisi umur kada dapat. Manusia lawan kita ini riba, manusia lawan kita ini kada riba, itu kada jadi soal. Yang penting Allah riba. Nah, itu yang dicari. Orang lawan kita kada katuju, alhamdulillah. Katuju, alhamdulillah. Yang penting Allah katuju lawan kita. Dan mencari jalan supaya Allah katuju itu nyaman. Mencari jalan supaya katuju manusia ngalih. Dan barang siapa yang mencari selain aku, ujar Tuhan, niscaya ia tidak akan menjumpaiku. Orang tuh mencari selain aku, kada akan dapat aku. Orang tuh hendak ke surga beribadah, hendak dapat bidadari, hendak dapat gedung di surga. Diberi Tuhan itu, diberi Tuhan. Tapi nya kada dapat lawan Tuhan. Kenapa? Karena kada hendak dia menjumpai Tuhan. Barang siapa yang mencari selain aku, niscaya ia tidak akan menjumpaiku. Abu Darda lalu berkata kepada Ka'bul Ahbar, saya bersaksi sesungguhnya saya mendengar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan yang demikian. Itu bukan hanya di Taurat, wahai Ka'bul Ahbar, Rasulullah pun ya Abu Darda pernah dia menyampaikan yang demikian itu tadi. Nah, ingat situ. Dan pada berita-berita kabar-kabar dari Nabi Daud alaihissalam. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه